Halo, perkenalkan nama saya Sweliezer Lauli. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Universitas Tanjung Pura dengan nomor peserta PPG 2018 00111035. Pada hari ini, saya akan mempraktikkan proses pembelajaran PJOK sebagai syarat untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan dengan topik materi gerak dasar spesifik permainan sepak bola pada siswa kelas 7 SMP Negeri 15 Bintan tahun 2023. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Semuanya duduk. Oke, duduk. Siap, gerak. Depan, gerak. Gerak. Oke, ayo. Siap, gerak. Lima. Pagi semuanya. 12. Oke, kita akan duduk. Kakak sudah di absen dengan teman-temannya? Belum? Yuk, absen dulu. Baik, selamat pagi semuanya. Gimana dengan teman-temannya hari ini? Masih tetap semangat ya dalam belajar ya. Karena hari ini kita kembali masuk pada materi yang masih di dalam bab 1 tentang permainan bola besar ya. Jadi permainan bola besar hari ini kita tidak lagi membahas tentang permainan bola voli ya. Tapi kita ganti dengan permainan yang baru. Ada yang tahu materi apa yang akan pelajari pada minggu ini? Siapa yang bisa tebak? Hah? Ya, tebak apa? Sepak bola. Ya. Sudah dibaca bukunya di rumah selama seminggu ini? Iya, Bapak harap ini kalian sudah membaca topik tentang sepak bola di rumah, dan hari ini Bapak harapkan kita semua bisa memahami bagaimana melihat teknik-teknik dasar dari permainan sepak bola. Ya, oke. Seperti yang dibilang Sasa tadi, hari ini kita membahas tentang permainan sepak bola, dan lebih spesifiknya kita masuk ke tujuan pembelajaran ya dengan materi tidak semua teknik ya. Hari ini untuk pertemuan saat ini kita hanya membahas beberapa teknik saja. Coba Put, bisa dibaca Put tujuan pembelajaran kita hari ini? Peserta didik kelas 7 dapat menganalisis permasalahan gerak spesifik teknik passing dan dribbling dalam permainan sepak bola dengan benar. Ya, yang kedua, Kelas 7 dapat mengembangkan pola untuk latihan gerak spesifik teknik passing dan dribbling dalam permainan sepak bola dengan baik dan benar. agak sedikit berbeda dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hari ini Bapak akan membawa materi ini dalam proses pembelajaran, yaitu membuat sebuah proyek, ya, proyek latihan, ya. Bagaimana kita bisa membuat sebuah latihan yang bisa meningkatkan kemampuan teknik dasar passing dan juga dribbling. Pernah lihat orang olahraga panahan ya? Orang main panahan. Pertanyaannya, kalau orang panahan itu yang dikejar apa? Ya, apa saja ya? Kalau orang panahan. Biasanya orang itu sasarannya Ya. adalah mencari target atau papan. Nembak apa yang bisa kita lihat mulai dari panahan? Yaitu punya fokus, ada pembelajaran
Ya. Jadi hari ini kita butuh yang namanya fokus dalam menguasai teknik, ya. Supaya apa? Passing dan dribbling kita hari ini bisa terukur. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Apaan Sa? Gimana sih cara permainan sepak bola? Gimana sih cara main sepak bola? Kamu nggak tahu? Iya. Nggak tahu ya? Nama nggak suka bukan sepak bola? Kenapa? Permainannya sepak bola. Coba semua ya. Iya. Nah, dari pertanyaan Anissa tadi, siapa yang bisa bantu Bapak jawab? Kayak mana sih permainan sepak bola itu? Kemana? Fit, coba jelasin. Main sepak bola itu kayak mana? Singkatnya. Harus bisa mengontrol bola, habis itu iya, ya. Jadi beberapa teknik tadi harus dikuasai seperti yang disebut Kevin ya. Nah, sebelum kita masuk pada materi hari ini, jadi anak-anak harus kita pahami kalau dalam permainan sepak bola ini, dalam materi sepak bola ini, ya kita akan menyelesaikan materi ini dalam bentuk project, ya. Jadi bentuk projectnya seperti apa Pak? Nah, projectnya ini nanti kita akan membuat sebuah bentuk latihan passing dan dribbling, ya. Nanti project ini akan menghasilkan sebuah karya, ya. Karyanya seperti apa? Ya, karyanya itu sebuah video pembelajaran. Nah, ini akan menjadi tugas kelompok, tapi tidak selesai dalam satu hari ini. Ini tugas kelompok yang berjangka, agak membutuhkan waktu yang lama, ya. Jadi butuh 1 minggu, ya. Tidak usah ribet-ribet, ya, karena kita butuh 1 minggu saja. Nanti Bapak akan pandu kalian dalam menyusun agenda proses pembuatan videonya dari selama 1 minggu ini, ya. Terus sebelum kita masuk ke sini, Bapak mau ngasih sebuah tayangan video dari salah satu teknik sepak bola. Ya. Apa? Oke, itu teknik apa? Dia bisa jawab nggak? Di video ini teknik apa? Dribbling. Teknik dribbling. Ada yang tahu nggak gimana cara melakukan teknik dribbling? Ya. Dilakukan dengan menembak bola secara perlahan sampai berjualan. Sekarang kita mau lihat yang teknik 1 lagi dulu. Nah, oke, ada yang tahu ini teknik apa? Teknik passing. Ya, Nana, kita hari ini mau masuk pada langkah pelaksanaan ya, bagaimana cara menyelesaikan materi ini dengan project. Jadi hari ini yang pertama yang akan kalian lakukan, ya, pertama coba amati dulu video yang ada di laptop, ya. Bapak sudah kasih kode, ya. Jadi videonya ini adalah tentang, coba lihat di situ kesalahan-kesalahan apa yang terlihat di dalam video itu, ya. Itu kode videonya namanya A2 untuk teknik dribbling dan B2 untuk teknik passing. Oke. Nah, hari ini kita akan mengupas permasalahannya terlebih dahulu, ya. Sampai di sini paham? Paham. Oke, anak-anak, coba sekarang ya seperti yang petunjuk Bapak tadi, simak, buka video yang kodenya itu judulnya A2 dan B2. Coba sekarang kalian simak bersama-sama. Coba disimak. Yang A2 apa tuh, nama teknik apa itu? Kira-kira dribbling ya? Oke, ada yang mau ditanya setelah nonton? Nah, apa lihat? Sama yang Bapak tampilkan tadi? Iya. Keren
tadi kalian sudah lihat yang Bapak sediakan itu bentuk gerakan yang kodenya A1 A2 untuk passing dan B2 untuk dribbling ya. Jangan sebelum kita sampai ke situ ya, Bapak mau kasih nih ya lembar kerja yang nantinya akan menuntun kalian untuk menyelesaikan permasalahan teknik passing dan dribbling. Terlebih dari video yang sudah kalian amati tadi ya. Oke, coba sebelumnya ya kita bagi kelompok karena kita cuma 12 orang ya. Jadi kita bagi 2 kelompok saja ya. Paham ya? Jadi supaya lebih simpel yang ini 1 kelompok ya. Dan yang di sana 1 kelompok. Kevin sama Putra, coba duduknya bawa kursinya ke sini. Jadi saling berhadapan supaya lebih interaksinya lebih bagus. Yang lain, Randy sama Lian ke sana juga. Ya, bagi tempat duduknya ke sana. Coba. Ya, jadi ini bentuk kelompoknya, ya. Jadi ini Bapak kasih lembar kerjanya satu-satu. Ini bukan untuk 1 orang tapi 1 lembar ini 1 kelompok. Ya. Semua lembar kerjanya kan? Videonya di HP, di laptop sudah bisa dibuka? Sudah. Oke, sekarang anak-anak coba diskusikan bersama kelompokmu melihat tentang teknik passing dan dribbling tadi ya. Coba berdasarkan pengamatanmu nanti di situ dituliskan ya di lembar sini ya. Tuliskan nanti bagaimana urutan pelaksanaan dribbling dan passing. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Jadi berdasarkan pengamatan kalian tentang cara melakukan dribbling dan passing yang kalian lihat di video, diskusi caranya nanti tulis di sini. Oke, Bapak harap kalian semua saling berinteraksi ya, memberi masukan. Paham ya? Oke, selanjutnya setelah kalian nanti sudah selesai menulis itu, coba lihat lembar kerja yang nomor 2. Coba Intan baca apa yang disuruh pada lembar kerja nomor 2. Ya. Jadi setelah kalian lihat, setelah selesai tadi membuat ini urutan pelaksanaannya supaya kalian paham, coba lihat lagi video tadi yang video permasalahan tadi dan buat pertanyaannya diisi di lembar LK kalian. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Nah, habis itu ikutin langkah-langkah selanjutnya. Kalau tidak mengerti nanti silakan bertanya sama Bapak ya. Baik, sekarang waktunya kalian berdiskusi dahulu untuk menyelesaikan tahap awal dari proyek ini. Silakan berdiskusi. Ya, silakan berdiskusi. Sambil diputar videonya. Nah, jangan lupa ya setelah kalian menuliskan cara pelaksanaan teknik passing dan dribbling, coba nanti didesain bentuk latihannya sesuai dengan lembar kerja itu ada di nomor 3 kalau tidak salah. Coba Intan baca nomor 3 itu apa? Oh ya, ya setelah itu nanti disusun dulu rencananya, baru di bawahnya apa tuh? Habis setelah menyusun rencana, melakukan diskusi. Iya. Diskusi kelompok untuk membuat pola latihannya. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Paham ya caranya ya? Jadi nanti yang keempat itu diskusi kelompoknya itu membuat pola latihan. Sama-sama kalian membuat latihan sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing ya. Kalau kalian merasa bisa, nih ada yang Junaidi bisa main bola,
Rian bisa, Kevin bisa. Kasih masukan nanti berdasarkan pengalaman kalian ya untuk melatih teknik passing dan dribbling selama ini. Bisa kan? Nanti bagi supaya nanti bisa yang lain juga melakukannya. Oke, dilanjut ya. Oke. Baik, anak-anak, gimana lembar kerjanya sudah mulai diisi? Sudah. Ya. Kemudian untuk jadwal pembuatan proyeknya di dalam kelompok kalian gimana? Sudah disusun? Sudah. Ya. Bagus. Untuk file kelompok ini gimana? Agendanya sudah dibuat itu? Sudah. Kayak mana bentuk agendanya? Coba jelaskan sama Bapak. Berapa lama kamu melakukan agendanya itu? Jadwal pelaksanaan proyek kami yaitu dimulai dari tanggal 22 Juni sampai 29 Juni. Oh, Lalu terus? agenda kegiatannya yaitu satu menyimak video, lalu membuat rumusan pertanyaan, Ya, lalu mendesain bentuk passing dan dribbling, ya. melatih teknik passing dan dribbling sesuai dengan bentuk latihan yang disepakati oleh tim kelompok kami. Yang itu sudah dibuat? Sudah Pak. Sudah. Habis itu? Lalu merekam atau membuat video hasil passing, hasil latihan passing dan dribbling, lalu presentasi hasil proyek. Presentasinya. Oke, jadi untuk jadwal kalian ini kan pakai waktu nih dan mungkin butuh proses ya. Jadi hari apa saja kalian nanti akan berkumpul itu? Kami hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Jumat, Sabtu dan Minggu ya. Jadi ngumpulnya di mana nanti? Di lapangan bola yang di sana? Iya Pak. Anak-anak sudah selesai semuanya ya untuk merancang desain pola latihannya ya. Ini kita akan coba aplikasikan dulu, kita terapkan di lapangan ya. Awal di pertemuan pertama ini ya kita cari pola sederhana dulu ya. Bagaimana cara melatih dasarnya dulu, passing dan dribbling. Kemudian langkah selanjutnya mulai membuat langkah awal proyeknya, yaitu mulai merekam bentuk latihannya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, untuk hari ini pertemuan kita lakukan di lapangan saja, ya, menyesuaikan dengan kondisi keadaan sekolah. Bapak sudah siapkan di lapangan, ada bolanya, ada kunnya. Nanti Rian ambil kunnya nanti yang di sana ya, di belakang itu kamu sudah siapin. Terus sebelumnya nanti jangan lupa pemanasan, ya. Kita tetap seperti biasa, prosedurnya kita pemanasan dulu sebelum melakukan latihan. Oke, ya kita sekarang keluar. Kita kumpul di biasa di pohon ya. Oke, Junaidi mana barisan apa dulu barisan temanmu? Untuk lembar kerjanya disusun dulu rapi supaya satu barisan dulu. Sesuai kelompoknya, sesuai kelompoknya. Wah, ini nih barisannya. Oke, good. Oke, anak-anak kita coba mulai mempraktekkan awal. Yang langkah pertama kita pemanasan dulu. Kemudian kedua kita latih dulu dasar cara melakukannya supaya bentuk proyeknya nanti tidak asal-asalan ya. Jadi kita latih dulu dribbling sama passingnya secara sederhana. Kemudian nanti setelah itu ikuti instruksi Bapak. Kita kalau sudah mahir baru kita bisa menerapkan pola latihan yang sudah kalian sepakati, yang kalian susun tadi di dalam kelompok ya. Ini untuk langkah pertama ya di pertemuan pertama ini. Nanti selanjutnya kalian
langsung seminggu ke depan mendesain proyeknya secara mandiri, ya. Jadi nanti kalau seandainya jadwalnya tadi sudah kita sepakati hari apa aja ini tadi yang kelompok ini Jumat, Sabtu, Minggu. Sekarang coba kalian berbentuk kelompok dulu, lakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum praktek teknik dasar passing dan dribbling. Oke, sekarang kita coba masuk langkah selanjutnya dalam pembuatan proyeknya ya. Jadi proyeknya itu adalah melakukan latihan sesuai dengan bentuk latihan yang sudah disiapkan. Latihannya untuk apa? Teknik apa? Passing dan dribbling. Oke, sekarang anak-anak ambil bahan materi kalian sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Di sini Bapak siapkan ada 4 bola dan juga ada kun 12 buah. Ya, silakan ambil kebutuhannya dan langsung menyesuaikan di mana kondisi kalian akan membuat videonya. Paham? Kameranya sudah ada? Ada yang bawa HP kan? Oke, bahan kameranya disiapkan ya. Oke, usahakan kalian mengambil gambar semaksimal mungkin karena nanti hasil yang terbaik dari tugas ini akan Bapak publikasikan di media sosial sekolah tentang proyek hasil karya PJOK ya. Jadi buatlah semaksimal mungkin. Paham ya anak-anak ya? Paham, Oke, Pak. baik, sekarang silakan ambil bahannya dan tentukan posisi di mana kalian membuat rekaman video awal ini. Yuk, silakan ambil bahannya. Untuk kelompok 1 untuk tahap awal proyek tugasnya ada masalah? Masih kalau sekarang belum, Pak. Sekarang belum ada ya masalahnya ya. Dan bentuk latihannya bisa dilakukan ya? Bisa, Pak. Gak ada kendala ya? Enggak, Pak. Oke, baik anak-anak, untuk tahap pertama ini dimaksimalkan sampai kalian nanti merekam tahap awal dulu ya, proyeknya. Setelah itu nanti kalian lanjutkan lagi untuk 3 hari ke depan ya, menyempurnakan pembuatan video proyeknya. Sampai sini paham ya? Oke, sudah di absen kita belum? Belum, Pak. Oke, absen dulu sebelum kita mulai. Kayaknya masih ada yang nggak masuk hari ini. Anissa, Kusnul Aulia, Muhammad Junaidi, Iva, Sudah? Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Gimana kondisi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, penuh semangat, Allahu Akbar. Oke. Ini mana? Sakit ya? Oke. Baik, anak-anak, gimana hasil eksperimen pelaksanaan proyek selama seminggu ini?
berjalan dengan maksimal? Oke, mana dari kelompok kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Dari kelompok 2 bagaimana? Selama 1 minggu pelaksanaan proyek ada kendala nggak selama itu? Nggak ada. Gimana? Teman-teman yang lain mau diajak kerjasama? Mau ya. Kemudian kelompok ini gimana? Ada masalah dalam pelaksanaan proyeknya? Nggak ada. Yang kelompok 2 gimana? Ada masalah selama proses pembuatan proyeknya? Tidak ada ya. Kawan-kawannya bisa diajak kerjasama kan? Tekniknya ada sulit? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada. Nah, anak-anak di pertemuan yang kedua ini kita tidak banyak ya, tidak banyak melakukan kegiatan. Kita hari ini cukup melakukan evaluasi ya, melakukan evaluasi hasil dari proyek yang sudah kalian kerjakan selama 1 minggu ini ya. Jadi nanti Bapak akan menampilkan video kalian ya, plus kalian juga nanti mempresentasikannya. Apa yang ingin kalian presentasikan? Yang pertama ya, kalian jelaskan ya tujuan proyek yang kalian laksanakan hari ini ya, yang sudah kalian laksanakan selama 1 minggu ini ya. Kemudian selain tujuan, kalian nanti menampilkan hasil karya kalian, di mana kemarin kalian suruh buat apa? Video ya. Jadi hasil karyanya dijelaskan, kemudian apa kendala dan hambatan yang kalian temukan selama proses pembuatan video. Coba lihat di lembar kerja yang sudah Bapak bagi. Ada nggak poin yang kalian harus isi? Coba. Ada kan? Nah, mungkin ada yang belum isi, jadi tolong nanti pas gilirannya, tolong disempurnakan ya untuk isinya ya. Jadi nanti yang sudah siap ya, nanti dikumpulkan. Ini sebagai nilai dari hasil proyek yang sudah kalian buat ya. Oke, gimana? Kita mulai saja. Kita mulai aja ya. Baik, untuk yang pertama, silakan dari kelompok 1 perwakilannya ke depan. 1. Tampil ke depan. Baik, silakan kelompok 2 jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dalam waktu 1 minggu. Adapun teknik yang kami gunakan seperti ini. Kami melakukan teknik pola latihan ini dengan menggunakan kun. Orang pertama melakukan dribbling dengan pola zigzag, lalu passing kepada orang yang berada di depan. Dilakukan secara berulang-ulang. Kendala yang kami temukan selama melakukan proyek ini ialah 1. Cuaca, karena selama kami melakukan latihan cuaca sedang hujan. 2. Handphone, karena kami terkendala dengan kuota. Solusi yang dapat kami berikan yaitu 1. Kami mengganti jadwal. 2. Kerjasama untuk mencari HP yang ada kuotanya. Berikut video yang hasil proyek yang kami buat. Yuk simak sama-sama videonya. Yo, Pak. Ini siapa yang ambil kameranya tadi? Saya. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 2 ya. Karyanya bagus ya. Ada
keberanian untuk menampilkan hasil dari belajarnya ya, Bapak suka. Kemudian untuk latihannya itu juga bisa dilakukan secara bersama-sama ya. Nah, dari kelompok yang lain ada tanggapan atau masukan nggak terkait hasil proyek yang sudah dibuat? Ada? Aisyah mau kasih tanggapan apa itu? Videonya goyang. Kameranya hasil karyanya masih goyang-goyang ya. Oke ya. Terus ada lagi? Gak ada ya? Cukup ya? Oke, jadi mungkin ini nanti ke depan kelompok Zaza dan yang lain ya, mana tahu nanti ada tugas seperti ini lagi, mungkin ini nanti bisa menjadi pelajaran untuk selanjutnya bisa dapat karya yang bagus lagi. Kalau dari Bapak sih tadi itu agak sedikit nih posisinya membelakangi matahari. Jadi Zazanya tadi terlihatnya gelap ya. Jadi kalau bisa nanti ambil posisi yang bisa mendapatkan hasil gambar itu yang lebih terang gitu. Ya, ini pelajaran nih ya tentang bagaimana kita bisa mengambil kualitas gambar. Oke, baik. Kita lanjut ya. Sekarang masuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja proyek kami yaitu melakukan passing dan dribbling. Desain yang kami buat dari kelompok kami seperti ini contohnya. Ya, bentuknya agak sedikit lebih rumit ya. Ya, terus Cara melakukannya, orang di posisi pertama melakukan dribbling secara zigzag, lalu mengoper posisi kedua lalu dipasing ke dinding, dan bola kembali memantul pada posisi kedua. Lalu orang di posisi kedua dan bola dipasing ke posisi ketiga. Orang di posisi ketiga mendribbling bola secara lurus ke arah posisi kedua, lalu bola kembali dipasing ke dinding. Dan latihan tersebut dilakukan secara berulang. Berikut video kami jika ingin. ya ini hasil bentuk latihannya ya. Ya, kasih dulu tepuk tangan. Satu, ya. Ya, silakan duduk. Ya, dari kelompok 1 yang sudah mengeluarkan hasilnya, ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada? Sudah sesuai? Baiklah, ya. Jadi anak-anak, kalau tadi selama kalian presentasi, Bapak sudah kasih penilaian ya berupa observasi tentang bagaimana karya kalian, dan juga selama 1 minggu yang sudah kita lewati, kita sudah sepakati dengan jadwal dan kita kan sudah datang tuh ya melihat kegiatan kalian, dan ini terakhir Bapak menilai tentang bagaimana kalian bisa mempresentasikan hasil proyek ya. Kemudian ada sedikit koreksi ya dari hasil belajar kelompok 2 ya. Secara kualitas ya sama bagus dengan kelompok 2 dengan hasil kelompok 1 tadi ya. Kemudian penampilan Siti Aisyah juga penampilannya
presenter sekali ya, dan hasil gambarnya pun bagus ya. Cuman ada sedikit tadi di video pelaksanaannya itu yang jadi masalah apa? Tadi tidak terlihat gerakan teknik yang kurang maksimal gitu. Oke. Nah, ini yang Bapak lihat. Jadi dari hasil tugas proyek kita hari ini, Bapak bisa memberi evaluasi ya untuk penilaiannya. Jadi secara kualitas bagus ya, secara keseluruhan juga presentasi teknik penyampaiannya juga baik, dan kualitas kalian dalam menguasai teknologi seperti editing video juga bagus. Hanya nanti ke depannya ya mungkin bisa ditambah lagi kreativitasnya ya. Tapi yang terlebih dari itu, kalau kita buat project ya, selain penampilan video, presentasinya bagus, isinya juga harus kita perhatikan. Karena kenapa? Project ini kan akan dipakai ya, produk ini akan diuji. Apakah ini bentuk yang bermanfaat, bisa dipakai atau tidak gitu ya. Jadi untuk ke depan ya kita bisa lebih fokus lagi untuk menyempurnakan lagi isi dari proyek yang akan kita buat. Sampai di sini paham anak-anak? Paham. Oke, ya, jadi di pertemuan kedua ini kita sudah selesai tadi coba mengulang kembali teknik latihan di video tadi, praktek ya. Di jam pertama, jam kedua, dan ini masuk di jam ketiga kita sudah presentasi dan hasilnya sangat bagus ya. Dan Bapak harap ini bisa menjadi motivasi buat kita semua untuk kedepannya bisa melakukan setiap proses model belajar yang menghasilkan karya lagi dan lebih baik lagi ya. Baik, itu saja anak-anak buat evaluasi dari Bapak, dan ini untuk penilaian proyeknya sudah selesai ya. Jadi minggu depan kita akan kembali masuk dengan materi yang baru ya. Jadi untuk materi yang baru coba dipersiapkan baca-baca bab 2 tentang permainan badminton ya. Ini salah satu olahraga yang paling favorit di Indonesia ya. Dari 3 olahraga yang sangat digemari, badminton salah satunya. Maka dari itu buat anak-anak, siapkan dirimu untuk minggu depan, baca teorinya, buku-bukunya, kemudian siapkan dirimu untuk bisa praktek ya. Kalau sakit seperti Kevin ya, coba diingatin supaya dia bisa jaga kondisinya. Dan kalian juga jangan sampai sakit, supaya minggu depan bisa datang. Ya Bu ya. Baik, itu aja pertemuan kita hari ini. Masih ada waktu 5 menit lagi ya, jadi nanti ganti bajunya. Terus silakan masuk pada pembelajaran yang baru. Baik, sebelumnya dulu siapa? Ya, coba. Ya, nanti pelajaran baik, oke, cukup itu saja.